Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Bekti untuk membahas materi PPKN. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan bertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak, setelah kalian berdoa, sekarang kalian siapkan buku tema 6, buku tulis PPKN, dan alat tulisnya. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Hari ini kita sudah masuk tema 6, subtema 3. Tentang apa saja ya subtema 3 ya. Nah, ini dia subtema 3, berisi tentang peran dari pekerjaan. Nah, contohnya apa saja ya? Yang pertama adalah dokter. Dokter mempunyai peran atau mempunyai tugas mengobati orang sakit. Yang kedua, polisi. Polisi mempunyai peran atau bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga ini seperti kalian nih. Ini adalah seorang pelajar. Nah, seorang pelajar tugasnya apa ya? Perannya atau tugasnya adalah belajar dengan baik atau dengan tekun agar cita-cita kalian tercapai. Yang keempat adalah perawat. Nah, perawat mempunyai peran atau mempunyai tugas untuk merawat pasien. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu membahas tentang keberagaman peran di desa. Banyak sekali peran yang ada di lingkungan sekitar kita. Di pedesaan, kebanyakan berperan atau bekerja sebagai petani, pedagang, peternak, dan ada juga penjahit. Nah, sekarang yang pertama adalah petani. Petani bertugas untuk mengurus tanaman, misalnya bisa tanaman padi atau sayur-sayuran. Nah, yang kedua adalah pedagang. Pedagang bertugas menjual dan membeli barang dagangan. Yang ketiga adalah peternak. Peternak bertugas mengurus dan memelihara hewan ternak. Yang keempat adalah penjahit. Penjahit bertugas untuk menjahit baju. Nah, ini adalah peran-peran yang ada di pedesaan. Nah, ini kesimpulannya. Keberagaman peran di lingkungan sekitar memiliki banyak manfaat bagi kita karena dengan keberagaman peran dapat memenuhi kebutuhan kita. Coba kita bayangkan jika di sekitar lingkungan kita mungkin tidak ada petani, tidak ada pedagang, maka kita akan sulit untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kita ingin masak beras, tidak ada yang menjual beras karena tidak ada petani. Nah, berarti kita sangat bersyukur ya tentang adanya keberagaman peran yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang simak cerita di bawah ini. Panas sinar matahari dapat membuat kulit terbakar. Oleh karena itu, Kak Ranti punya kebiasaan selalu membawa payung jika keluar rumah. Adit mempunyai kebiasaan selalu menggunakan topi. Adit selalu menggunakan topi jika bermain. Ayah selalu menggunakan jam tangan jika keluar rumah. Nah, kesimpulannya adalah setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan kalian, pasti mempunyai kebiasaan yang berbeda.
Mungkin kalian dengan adiknya berbeda juga kan? Nah, kebiasaan yang berbeda-beda merupakan contoh karakteristik individu. Tuh, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi PPKN setelah kalian belajar tema 6 subtema 3. Sekarang kita akan melanjutkan tema 6 subtema 4. Simak baik-baik ya materinya. Nah, ini materinya adalah tentang contoh pola hidup sederhana dalam penggunaan energi. Ada gambar A dan gambar B. Yuk kita perhatikan ya gambar A. Gambar A tentang beberapa anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolahnya karena jarak rumah mereka dekat. Gambar B terlihat anak sekolah dibonceng oleh ayahnya dengan menggunakan sepeda motor. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, gambar manakah yang menunjukkan hidup sederhana? Jawabnya adalah gambar A. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengapa gambar tersebut menunjukkan pola hidup sederhana? Jawabnya adalah karena gambar A sudah menunjukkan bahwa mereka hemat energi. Nah, hemat energi apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini hemat energi bahan bakar. Karena jika rumah kita dekat dengan sekolah, sebaiknya kita berjalan kaki saja atau naik sepeda juga boleh ya. Dengan seperti ini kita bisa menghemat penggunaan energi bahan bakar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Simak teks di bawah ini tentang keberagaman karakteristik di sekolah. Adit, Elis, dan Mutia ke sekolah bersama-sama. Mereka berjalan ke sekolah karena jaraknya dekat. Di sekolah mereka belajar dan bermain bersama. Elis hobi menari. Adit mempunyai hobi bermain bola. Mutia mempunyai hobi melukis. Selain hobi, setiap orang juga mempunyai kebiasaan. Elis mempunyai kebiasaan selalu membawa bekal makanan ke sekolah. Mutia mempunyai kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, setiap orang mempunyai hobi dan kebiasaan yang berbeda-beda. Walaupun mempunyai hobi dan kebiasaan yang berbeda-beda, tapi kita tetap harus rukun, saling menghargai, dan saling menghormati. Kesimpulan yang kedua adalah hobi dan kebiasaan merupakan salah satu contoh karakteristik setiap orang atau yang disebut juga dengan karakteristik individu. Nah, ini ada teks lagi tentang kebersamaan keluarga Gina. Kak Adi dan Gina anak yang rajin. Mereka selalu membantu ayah dan ibu membereskan rumah. Kak Adi membantu ayah memasang lampu. Gina membantu ibu menyiram tanaman. Kak Adi juga selalu membantu Gina mengerjakan tugas sekolah. Keluarga Gina selalu saling tolong menolong. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, dengan anggota keluarga harus saling tolong menolong. Yang kedua, saling tolong menolong dalam keluarga menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Jadi dalam satu keluarga tetap harus rukun, saling tolong menolong ya, agar keluarga kita harmonis. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.